Padahal dia fighter sejati, kemudian kita ablak di bawah. Kita kan seneng kadang kan? Kita itu seneng kadang melihat burung kacer kita itu udah on di bawah. Materinya mengerikan. Udah yakin sekali. Wah, ini habis ini sekali ini. Tak habisin sekali ini. Mesti satu hari ini. Ternyata burung kacer kita yang dihabisin sama kacer lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kicau Mania, Kacer Mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Semoga kalian semuanya sukses, tidak kelaparan, tidak kekurangan, dan tidak terlilit hutang. Jauhilah semua hutang-hutang yang percuma, hutang-hutang yang gak ada gunanya. Jadi kalau kita udah kelilit hutang tuh semuanya tuh nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, main kemanapun jadi nggak enak. Jadi jauhilah sekuat mungkin hutang-hutang yang nggak ada gunanya. Kalau kalian sudah terperangkap dalam hutang, maka kalian harus segera berusaha untuk keluar dengan sekuat tenaga kalian supaya kalian bersih semua dari hutang-hutang, ya kan? Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya pernah merasakan. Jadi kalau orang sudah pernah merasakan itu pasti dia bisa cerita. Tapi kalau orang nggak pernah merasakan ya gimana mau cerita, ya kan? Akhirnya nulis skrip dulu, ditulis dulu, baru diceritakan. Jadi hampa ceritanya itu. Seperti biasa kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silakan ngeteh, yang minum susu juga bagus sekali, yang minum air putih tambah bagus juga. Tapi jangan kebanyakan, ya kan? Kalau kebanyakan ya bahaya juga. Semuanya itu harus sesuai, jangan terlalu berlebihan, jangan juga kekurangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang agak sedikit berat, yang agak sedikit muter otak lah untuk memahaminya. Tapi mudah-mudahan saya akan jabarkan dengan bahasa yang sangat sederhana. Saya akan menjawab satu pertanyaan dari sahabat kita, Mas Imam Budi. Mas Imam Budi lagi. Mas Imam, ada Mas? Di situ Mas. Jangan cengar-cengir Mas. Siapkan dulu rokok dan kopinya Mas. Kalau belum, siapkan dulu pokoknya Mas. Kalau habis, beli dulu Mas. Pertanyaannya seperti ini, Om jelasin dong ciri-ciri kacer udah konslet, siap digantang. Terus gimana cara eksekusi di lapangan? Kadang-kadang kacer tuh ada yang PHP, bongkar konslet tapi digantangan malah main bentar langsung lompat-lompat. Walah, kacer ini memang sialan, ya kan? Kita udah yakin, wah ini asli nih, habis semua nih kacer hari ini, tak habisin semua nih di gantangan ini. Gak taunya pas digantang malah lompat. Ya kan, kita lihat di rumah dianya mau on, ya kan, gayanya mewah, kita bawa ke lapangan, begitu dibawa, wuih, luar biasa, materi muntah-muntah sampai liurnya itu kemana-mana. Tapi ternyata begitu digantang, burung kacer kita sendiri yang paling blow on. Banyak kan yang seperti itu? Nah, pertanyaan ini sangat umum. Oke, sekarang kalian pahami ini. Ada 3 karakter burung kacer ketika kalian bawa ke lapangan, atau ke tempat menggantang, atau ke tempat latihan pun boleh. Yang pertama adalah burung kacer memiliki karakter fighter sejati. Burung kacer yang memiliki fighter sejati ini nggak main ablak-ablakan, nggak main dibentang di bawah, nggak main deket-deketan sama kacer lain, itu nggak main. Burung kacer ini dia harus sendiri, dia harus jauh dari tempat keramaian burung kacer lain. Ketika digantang langsung konslet, langsung on. Bagaimana burung kacer yang memiliki fighter sejati ini kemudian kalian perlakukan seperti burung-burung kacer yang lainnya, ya kan? Main pukul rata saja. Padahal dia fighter sejati, kemudian kita ablak di bawah. Kita kan seneng kadang kan? Kita itu seneng kadang melihat burung kacer kita itu udah on di bawah. Materinya mengerikan. Udah yakin sekali, wah ini habis ini sekali ini. Tak habisin sekali ini. Mesti satu hari ini. Ternyata burung kacer kita yang dihabisin sama kacer lain. Iya kan? Banyak kan yang seperti itu. Begitu digantang langsung drop, langsung kaceran, langsung lompat-lompat, langsung bagong, langsung seperti burung kacer yang blow on. Banyak yang seperti itu.
Karena apa? Karena salah memperlakukannya. Kemudian karakter berikutnya adalah burung kacer memiliki fighternya sedang. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang fighter sejati itu nggak dibuka sama sekali kerondongnya. Tetapi kalau yang ini buka kerondongnya pada saat sudah deket sesi gantang. Misalkan 2 sesi lagi gantang, itu udah kita buka kerondongnya, kita panaskan dulu, dia udah konslet dulu di bawah, baru digantang. Kalau kita kecepetan, ya kan, baru sampai di lapangan langsung kita buka, terus dia langsung konslet di bawah, sama akhirnya seperti yang pertama tadi, energinya udah habis di atas, ya kan. Nah, jadi kita harus menunggu waktu yang tepat, kapan kita buka kerondongnya. Misalnya 2 sesi, 3 sesi, baru kita buka kerondongnya untuk memanaskan. Begitu dia sudah konslet, barulah digantang. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau kita itu telat buka kerondongnya? Ya kalian bisa bayangkan sendiri, burung kacer belum panas, belum enjoy, belum asik, belum enak, kemudian langsung kalian tarungkan. Apa yang akan terjadi? Ada yang belum siap mental, burung kacer baru, ya kan? Kemudian dia kaget ketika kalian gantang, maka konsletnya akan hilang lagi. Jadi bukan dianya langsung konslet, tapi malah dia itu ngedrop, konsletnya jadi hilang, jadi nol lagi. Ada juga burung kacer yang konsletnya itu tanggung, mainnya jeda-jeda, lagunya itu saja. Ada juga yang kaceran juga, balik lagi kaceran. Ada yang terlalu kaget ketika pada saat digantang ternyata musuhnya lebih powerful, ya kan, lebih tua, lebih profesional, akhirnya kalah mental, ngedrop. Sampai dibawa ke rumah dia nggak mau bunyi lagi. Banyak seperti itu. Kita harus memahami itu. Begitu banyak burung kacer yang digantangan itu usianya sudah mapan, sangat mapan. Bahkan ada yang memiliki karisma sendiri, ya kan. Ada yang memang dia itu seekor burung kacer yang memang raja di alam liarnya, pasti punya sorot mata yang lain. Jadi ketika kacer kita itu belum siap, belum panas, belum enjoy, belum beradaptasi, maka pada saat kita langsung gantang, ya bisa ngedrop lah dianya. Banyak kasus yang seperti itu. Akhirnya burung kacer ini rusak. Apalagi ditambah kalau memang usia burung kacer kita itu masih muda. Jadi perlu perlakuan yang sesuai dengan burung kacer kita masing-masing. Kemudian karakter berikutnya adalah burung kacer fighter rendah ketika dibawa ke lapangan. Nah, ini banyak juga ini terjadi. Ketika kita membawa burung kacer kita ke lapangan, ternyata gelabakan di lapangan, ternyata diam 1000 bahasa, ternyata nggak mau narung sama sekali. Padahal burung kacer kita itu fighternya rendah. Apa mungkin burung kacer fighter rendah main di gantangan? Ya bisa saja, asalkan kita paham kalau burung kacer kita itu fighternya rendah, ya kan? Terkadang kita itu nggak memahami, kacer kita itu udah tahu fighternya rendah, malah langsung diablak di bawah, ya kan? Sampai ke lapangan langsung ablak. Padahal burung kacer kita itu fighternya rendah. Begitu kita ngablak si kacer kita yang memiliki fighter rendah ini, ternyata temennya fighternya sangat tinggi, langsung menekan, ya kan? Udah profesional, sudah mapan, sudah sangat tua. Jadi ketika burung kacer kita yang memiliki fighter rendah ini salah perlakuan, pada saat dibawa ke lapangan, ngedrop lah dia. Belum sempat naik fighternya, malah udah diserang sama burung kacer lain, udah dibentak-bentak sama kacer lain, ngedrop lagi fighternya. Belum sempat naik, ya kan? Akhirnya kita bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah nggak bunyi lagi. Banyak yang seperti itu. Bahkan menjadi burung yang sangat giras. Ada kan? Burung kacer kita bawa ke lapangan yang tadinya tidak terlalu giras, biasa-biasa saja. Ketika kita bawa ke lapangan, pulangnya giras sekali tuh kacer. Banyak yang seperti itu, ya kan? Sampai sang pemiliknya lah bingung, gimana nih kok bisa berubah seperti ini, ya kan? Kok tadi nggak terlalu giras, sekarang jadi giras. Padahal burung kacer kita ngedrop mentalnya. Kenapa? Karena burung kacer kita memiliki fighter yang rendah. Apalagi kalau burung kacer kita yang memiliki fighter rendah ini kita perlakukan seperti burung kacer fighter tinggi, ya kan? Langsung main fighter. Sampai di lapangan gak dibuka sama sekali kerondong. Begitu mau gantang langsung dibuka, baru dibuka.
Yang terjadi ya bocor bacir burung kacer di atas gantangan itu. Banyak yang seperti itu. Jadi kita itu salah perlakuan, terbolak-balik. Kebanyakan sih seperti itu kalau saya perhatikan. Burung kacer yang fighternya tinggi diperlakukan seperti burung kacer fighter sedang, fighternya rendah, ya kan? Burung kacer fighter sedang diperlakukan seperti burung kacer fighter tinggi, main langsung gantang. Burung kacer yang fighter rendah diperlakukan seperti burung kacer fighter sedang, fighter tinggi. Akhirnya burung kacer ini rusak, kemudian dijual murah. Yang ngambilin burung kacer dijual murah ini orang-orang yang senior, orang-orang yang memang benar-benar tahu di perkaceran. Jadi ketika di tangan dia ya kelar, bagus burung kacer ini, ya kan? Karena dia mengetahui cara memperlakukannya. Nah, kita belum tahu cara memperlakukannya. Jadi kalau kalian menyimak di Bagong Channel ini, jangan lupa kalian tekan like kalian, ya kan? Jadi kalian itu kan, oh beneran om, ternyata burung kacer saya rusak om. Nah, akhirnya kalian sendiri yang mengaku dalam hati kan, ya kan? Bagaimana cara kalian memperlakukan burung kacer kalian? Kan seperti itu. Jadi bagaimana om cara kita memperlakukan burung kacer yang memang fighternya rendah? Ya datangnya duluan, ya kan? Buat burung kacer kalian itu menguasai duluan tempat itu. Buat burung kacer kalian enjoy duluan di lapangan, baru kacer yang lain datang. Banyak kan yang seperti itu. Orang-orang datang duluan, dia yang paling nomor satu, pokoknya datang ke lapangan bawa kacer. Banyak kan yang seperti itu. Karena rata-rata pemain kacer yang sudah profesional tahu burung kacernya itu fighter rendah, jadi didahulukan datangnya. Wah ini fighter burung kacer saya ini rendah ini, saya harus datang duluan ini. Karena dia paham burung kacer ini kan burung teritori, biar dia duluan yang menjadi teritorial yang di tempat gantangan itu. Kan seperti itu, ya kan? Ada juga yang datang belakangan, karena dia pun tahu kalau burung kacer dia itu fighternya tinggi. Alah, belakangan aja lah. Begitu sampai di lapangan 5 menit gantang, ya dia sangat mengetahui kalau burung kacer dia itu fighternya tinggi, dia main fighter. Banyak kan yang seperti itu, dari datang sampai mau gantang nggak dibuka-buka. Cuman kalian saja yang kurang perhatian, tidak memperhatikan, sibuk memperhatikan burung kacer sendiri. Tegang, keringetan, jantung deg-degan, ya kan? Seolah-olah mau perang. Padahal ya enjoy saja, bawa saja ke lapangan. Di situ kita bisa mempelajari burung kacer kita. Di situ kita bisa belajar dari orang-orang yang profesional, bagaimana cara dia memperlakukan burung kacernya, ya kan? Kapan dia datangnya. Banyak yang seperti itu. Hanya saja kita itu sebagai pemain pemula itu nggak mau memahami itu. Kenapa orang ini datangnya duluan? Selalu dia yang nomor satu. Mau di lapangan manapun dia terus yang nomor satu. Karena dia tahu cara dia memperlakukan burung kacernya. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri burung kacer yang sudah siap untuk digantang? Ini perlu kalian pahami. Setiap burung kacer itu berbeda-beda tingkah lakunya, ya kan? Setiap individu itu nggak sama tingkah lakunya. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Kalau kita pukul rata, saya bisa salah. Misalnya burung kacer ini harus makan kerutu kalau nggak makan kerutu nih nggak bisa. Akhirnya kalian ngikutin semua harus makan kerutu semua. Ternyata nggak semua burung kacer yang makan kerutu itu bisa jalan di lapangan. Nggak semua. Walaupun tingkah lakunya itu mirip-mirip ini. Ini kayaknya nih cocok nih dikasih kerutu. Nggak sama. Nggak bisa kita pukul rata. Ada burung kacer yang membutuhkan kerutu, ada yang enggak. Ada yang mau main jangkrik, ada yang mau main ulet Hongkong. Berbeda-beda, nggak sama. Apa yang dia butuhkan itu nggak sama. Apalagi ciri-ciri burung kacer yang sudah siap untuk digantang, itu tingkah lakunya berbeda-beda, nggak bisa sama. Ada memang yang sama, tapi kebanyakan rata-rata itu berbeda-beda, ya kan? Ada burung kacer yang ketika dia siap digantang, dia itu kaceran. Pertama di bawah dia itu materian, kemudian berjalannya waktu dia itu malah berubah jadi kaceran. Nah, itu menandakan kalau dia siap untuk digantang. Ada yang seperti itu. Ada juga burung kacer yang kalau dia sudah siap digantang, dia mainin materi itu cuma satu-satunya itu. Tapi enjoy, santai, terlihat menikmati. Satu-satunya itu yang dia keluarkan.
Yang awalnya tadi dia mengeluarkan beberapa materi, kemudian lama-lama dia mengeluarkan satu-satunya itu materi, tetapi dia terlihat santai, enjoy, main satu lagu, ya kan? Itu menandakan kalau dia sudah siap untuk digantang. Ada yang seperti itu. Ada juga yang cuman diam saja, tenang, ya kan? Yang tadinya gacor, ngotot, tapi kemudian dia itu tenang. Itu menunjukkan kalau dia sudah siap untuk digantang. Itu pun ada yang seperti itu. Bahkan ada juga yang kalau dia sudah siap digantang, dia akan bagong. Itu menunjukkan kalau dia siap digantang. Bagongnya di bawah, tapi ketika digantang hilang bagongnya. Itu orang udah kenal sekali dengan burung kacernya. Jadi setiap individu itu berbeda-beda tingkah laku dia. Siap, nggak siap, itu berbeda-beda, nggak sama. Jadi tugas kita adalah mengenali dia step by step. Yang mana nih burung kacer kita? Fighter sedang, fighter tinggi, atau fighter rendah. Jadi kita harus yang mengenalinya. Kalau kita nggak kenal, ya kapan dia bisa jadi bagusnya, ya kan? Tugas kita sang perawat adalah memahami dia, mengenali tingkah lakunya. Oke, silakan kalian cerna, silakan kalian pahami. Semoga info ini bermanfaat. Ambil yang bagus, buang yang jelek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.